pembahasan tentang old energy dan renewable atau new energy ya. Karena sebelum-sebelumnya kan ada old economy, new economy, ada bank lama, bank konvensional, bank baru gitu kan. Ini kan kayaknya energi juga diperbaharukan, semua kayak begitu ya, old atau new, old and new ibaratnya kan. Nah kita di sini pengen tahu nih apa sih yang ngebedain old energy sama new energy. Nah terus emang apa bener new energy itu ada atau cuman buat katalis aja buat angkat saham-saham yang ada korelasinya gitu kan. Jadi kita supaya kenal lebih jauh gitu sebenarnya. Udah sejauh mana new energy pelaksanaannya gitu atau cuman baru digadang-gadang aja nih ceritanya gitu ya. Nah kali ini mungkin kita langsung minta penjelasan dari Pak Felix ya. Pak Felix silakan memperkenalkan diri dan menyapa peserta. Halo, selamat siang Bu Vivi dan juga Sobat Pan sekalian. Perkenalkan, saya Felix Tamawan dari Equity Research Analyst ya, bagian sektor komoditas. Dan ya pada hari ini memang kita akan membahas bagaimana perkembangan dan juga mungkin definisi dulu ya terkait renewable energy, kemudian out energy, dan bagaimana perkembangan ke depannya khususnya di Indonesia. Dan pastinya akan ini ada seberapa terkait sih dari transisi energi dari lama ke yang baru ini mempengaruhi khususnya harga-harga saham di sektor energi ya, khususnya di komoditi yang menjadi coveran saya. Mungkin sekian Ibu. Oh ceritanya ada begini, bener nggak gitu. Jadi nggak kita membeli satu saham si tahu ceritanya ya Bapak Ibu, jangan sembarang beli modal hitung kancing atau cacing-cacing naga-naga gitu ya. Nah itu mungkin di awal Felix saya pengen tahu ya definisi old energy dan new energy. Kalau saya kebayangnya kan gini ya, old energy itu kan lama, energi lama berarti kan energi fosil yang diambil dari hasil bumi yang udah dipakai bertahun-tahun. Nah itu kurang lebih seperti itu nggak? Ya, memang kalau misalnya kita klasifikasikan dari old energy ya, energi lama, memang ini konotasinya adalah energi yang berbasis fosil ya, misalnya dari energi dari minyak, kemudian batu bara, natural gas, dan lain sebagainya, Bu. Jadi itu yang menjadi tumpuan kita selama kurang lebih puluhan tahun bahkan ratusan tahun terakhir ya, terkait pengembangan energi di sektor energi fosil, Bu. Dan mungkin ya kalau misalnya definisi dari hot energy seperti itu, dan kalau misalnya kita agak sedikit beda nih ke yang baru, ke renewable energy. Sebenarnya renewable energy ini merupakan sumber energi yang secara teknis ini dapat diperbaharui ya. Dan kalau misalnya kita lihat renewable energy ini sebenarnya terdapat dua klasifikasi setidaknya ya, yang mana ini klasifikasi seperti renewable energy yang tadi sudah kita sebut mention, dan juga yang kedua ini adalah green energy, yang mana green energy ini merupakan sumber energi dari alam yang tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Kalau misalnya kita lihat contohnya ini ada banyak ya, misalnya seperti energi angin, kemudian matahari, kemudian geotermal atau panas bumi, dan mungkin hydropower dalam skala yang kecil. Jadi ya kalau kita klasifikasi memang dari sumber energinya aja memang sumbernya dari alam, dan ini kan alam sendiri kan praktis tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca ya, dibandingkan dengan old energy yang berbasis fosil ataupun bahan bakar minyak dan juga gas. Mungkin seperti itu Bu dari definisi awal energi renewable dan juga old energy. Oke, kalau renewable berarti sumber energi baru yang bukan fosil atau energi lama yang diperbaharukan gitu ya. Ya. Nah itu kalau tadi emisi rumah kaca itu maksudnya apa Felix? Bisa diceritain apa gitu? Rumah kaca itu apa sih gitu ya? Ya, memang emisi rumah kaca ini merupakan sebuah hasil buang ya dari utilisasi dari misalnya katakanlah energi diesel, kemudian solar, ataupun misalnya dari batu bara, yang mana ini digunakan oleh manusia dalam kurun waktu tertentu, dan ini ya menjadi salah satu apa ya, semacam cost-nya lah, yang mana ini sedikit banyak akan membuat sedikit banyak bumi ini agak
apa namanya, ada sedikit keganggu dari ekosistemnya, terutama di lapisan ozonnya. Dan di satu sisi kan kalau misal kita lihat kan simpelnya seperti ini lah, kalau kita bakar batu bara kan atau bakar sampah lah misalnya, itu kan ada asapnya tuh. Nah, asap itu kandungannya beracun lah untuk manusia dan juga untuk lapisan ozon juga. Dan di satu sisi kalau misalnya kita breakdown menjadi skala yang lebih besar, katakanlah mungkin PLTU ya yang biasa kita gunakan sehari-hari, ini kemudian imbasnya adalah mereka ini akan menghasilkan asap yang muncul dari corong mereka, dan inilah kandungan-kandungan yang ada di asap tersebut menjadi salah satu hal yang membuat kondisi atmosfer di bumi ini tuh sedikit banyak akan berubah ya. Dan kalau misalnya kita lihat kan ada, kalau misalnya waktu beberapa tahun lagi kan sempat ya, kalau misalnya adanya peningkatan emisi gas rumah kaca, itu lapisan ozonnya menipis, kemudian sinar mataharinya akan lebih panas, dan ya mungkin efeknya adalah adanya badai, bahkan mungkin cuaca panas ya atau global warming, dan kemudian kan itu translasinya pencairan es di kutub utara dan juga kutub selatan, dan itulah yang menjadi salah satu yang kita patut perhatikan ya, adanya ketidakseimbangan ekosistem terutama di bumi ini karena adanya peningkatan emisi gas rumah kaca. Jadi memang ya salah satunya sih sumber dari emisi gas rumah kaca adalah dari penggunaan energi fosil. Namun memang kalau misalnya kita lihat dari faktor lainnya, ini pun juga ada bermacam-macam ya sumbernya. Misal penggunaan dari kendaraan bermotor dan juga adanya konsumsi makanan. Dan konsumsi makanan ini sebenarnya memang kita lihat ya bagaimana limbah makanan ini kan memiliki banyak sekali gas metan juga ya kalau misalnya tumpuk dalam katakanlah di satu tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan akhir, dan itu juga menurut WHO juga menjadi salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang ada di dunia, dan itulah yang menjadi kampanye lah bagi WHO juga untuk setidaknya tidak menyisakan makanan. Kemudian saat ini yang lagi baru ini mulai bertransisi kendaraan dari ICE, mesin internal combustion engine, ke electric vehicle Bu, dan juga sobat pan sekalian. Mungkin kurang lebih seperti itulah emisi gas rumah kaca yang menjadi salah satu penyebab lah kenapa kita ini bisa transisi dari out energy ke renewable energy. Nah, berarti itu emisi rumah kaca tuh penggunaan emisi yang dihasilkan, kasarnya itu polusi yang dihasilin dari penggunaan old energy. Nah, berarti kan dengan adanya angkanya itu berarti kan itu kelemahan dari old energy ya, menyisakan emisi-emisi yang membuat global warming terus dan lain-lain ibaratnya gitu ya. Nah, terus kan cadangannya juga habis kan sebenarnya ya kalau dipakai terus. Nah, ini bentuk dari renewable energy nih, sebenarnya dari old energy kan ada juga yang diolah ya Felix, jadi renewable energy. Nah, itu ceritanya gimana tuh pengolahannya kan? Kalau nggak salah saya dengar itu kan hasilnya tuh dari old energy tuh ada namanya karbon ya, emisi karbon. Nah, itu emisi karbon tuh seperti apa sih? Terus sama bisa diolah jadi old energy, jadi new energy tuh prosesnya gimana gitu? Ya, jadi memang kalau misalnya kita bagaimana transisi mungkin dari old energy ya ke kemudian renewable energy, ini ada satu emiten nih yang kebetulan menjadi coveran kita yakni PTBA, di mana PTBA ini kan produksinya batu bara ya, memang produksi utama batu bara, kemudian mereka bekerja sama dengan Pertamina lah untuk membuat energi yang alternatif turunan dari batu bara nih Bu dan juga sobat pan sekalian, namanya DME atau dimethyl metal ektan, dari yang mana itu merupakan kandungan chemical yang berasal dari gasifikasi batu bara. Jadi ibaratnya ketika produk DME ini dibuat, ini menjadikan sumber energi yang berbentuknya gas. Cuman bentuknya ini sumber gasnya ini merupakan hasil dari olahan batu bara. Jadi memang kalau misalnya kita lihat secara byproduct itu namanya syngas, kemudian metanol, dan juga ada DME. Dan ini merupakan ya menjadi salah satu mungkin transisi dari coal kepada energi yang sedikit banyak agak lebih bersih, walaupun memang sedikit banyak tujuan dari gasifikasi batu bara ini kan untuk mengurangi porsi impor dari LPG ya, yang mana ini juga disubsidi oleh pemerintah dalam jumlah yang sangat besar, dan ya memang inilah yang menjadi salah satu yang
cukup patut diperhatikan lah kalau misalnya kita membahas bagaimana olahan energi lama kemudian ke energi yang sedikit lebih terbarukan dan juga lebih renewable. Ini adalah gasifikasi batu bara yang memang dimiliki oleh PTBA dan juga PT Pertamina. Dan memang kalau misalnya kita lihat investasinya juga cukup besar ya. Ini proyek ini sekitar 2,3 miliar US dollar dan memang ya ini juga menjadi salah satu kolaborasi dari BUMN ya, di mana kedua perusahaan tersebut merupakan BUMN terkait ketahanan energi dari Indonesia ya. Khususnya kan kalau misalnya kita lihat BBM kan mungkin di lain sektor lah, yang mana subsidi juga banyak juga. Cuman LPG ini pun subsidi dari APBN atau dari pemerintah juga memiliki porsi yang banyak. Jadi memang ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah lah untuk mengurangi bagaimana besaran subsidi dari pemerintah kepada LPG khususnya kepada Pertamina. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu, dari transisi dari energi lama ke energi baru yang memiliki proses tertentu lah Bu, seperti itu. Apa semua emiten batubara punya teknologi buat gasifikasi? Kalau jadi itu. Kalau sejauh ini memang PTBA saja Bu untuk gasifikasi memang menjadi salah satu tumpuan pemerintah Bu ya. Kalau dari emiten-emiten lain, setahu saya sih ini tidak ada pengembangan ke sana Bu, karena memang ini kan kolaborasi antar BUMN ya Bu ya. Jadi memang PTBA ini BUMN, kemudian punya batu bara juga, jadi sedikit banyak diarahkan untuk memiliki untuk mengolah batu bara tersebut menjadi gas lah, yang mana ini namanya gasifikasi. Jadi memang sejauh ini masih PTBA saja Bu kalau misalnya dari proyek gasifikasi ini. Oke, berarti kan kalau dia mengolah dari batu bara ke gasifikasi ya, itu kan butuh dana yang tadi kamu bilang ya. Yeah. Itu sebenarnya hasilnya jadi untung atau jadi rugi sih? Nggak rugiin jadi beban buat PTBA, atau nantinya baru beban di awal, nantinya jadi untung, atau ini jadi beban seumur hidup, ngurangi profit dia gitu. Ya, memang kalau dasarnya biaya yang dikeluarin sama income yang dia dapat buat emitennya sendiri buat biaya pengolahan ini ujung-ujungnya untung rugi gitu. Ya, memang ini kan kalau misalnya kita lihat proyek gasifikasi ini masih ongoing juga Bu ya. Jadi memang kalau misalnya dari awal investasinya kan gede banget ya, 2,3 miliar US dollar. Kalau misalnya kita lihat memang ya ini prosesnya adalah membutuhkan jangka waktu yang panjang juga ya. Dan kalau misalnya kita lihat kan nih mungkin dari segi produksinya aja mungkin cuma 1,4 juta ton DME per tahunnya. Jadi memang ya kalau misalnya kita lihat gasifikasi ini memang lebih ke bagaimana PTBA ini memainkan peran sebagai pembantu Pertamina dalam mengurangi subsidi LPG dalam saat ini. Cuma memang dari corporate-nya sendiri melihat bahwa dari sinergi ini sebenarnya juga akan menjadi win-win solution ke depannya, karena PTBA kan juga juga membutuhkan katakanlah jualan ke Indonesia ini pun hanya 25%, dan memang PTBA kan mayoritas jualannya ke domestik. Cuman dengan adanya gasifikasi ini setidaknya membuat PTBA ini akan lebih mudah untuk mengalokasikan jualan batu baranya ke sektor domestik Bu. Jadi memang tidak melulu misalnya ke PLTU. Kan kalau PLTU kan tadi mungkin nanti akan kita bahas lah, akan ada sedikit pengurangan terkait mungkin utilisasinya, kemudian pembangunannya sudah dihentikan, dan PTBA melihat bahwa PLTU ini sebenarnya ya sedikit banyak akan berkurang proporsi sumbangsi energinya ke Indonesia, dan oleh karena itu dengan adanya gasifikasi mungkin ini menjadi transisi Bu untuk jualannya ke PLTU, kemudian sedikit banyak kemudian ke Pertamina dalam bentuk gasifikasi, dan nanti ketika memang gasifikasi ini menjadi porsinya cukup lumayan dan di satu sisi PLTU-nya ini mulai dikurangi proporsinya, ini juga sebenarnya akan menjadi win-win solution Bu untuk PTBA ke depannya. Seperti itu Bu, mungkin lebih dari gasifikasi ini kepada keuntungan dari PTBA terutama di keuangannya Bu ya, seperti itu. Jadi kasarnya biaya di awal gede, ujung-ujungnya belakangnya baru bisa profit. Udah berapa tahun baru bisa profit itu, Felix? Oh, kalau itu mungkin tergantung dari bagaimana PLTU-nya Bu. Mungkin PLTU-nya akan semakin lama semakin berkurang. PTBA sih mungkin nggak ngagetin waktu Bu. Cuman memang lebih banyak ke bagaimana proporsi penjualan ke PLTU ini bisa lebih sedikit berkurang dengan adanya peningkatan penjualan ke sektor lain, salah satunya ke DME ini Bu, seperti itu. Jadi memang mereka
target waktu lah Bu untuk tahun kapan untuk mungkin ya untung ataupun misalnya dapetin profit. Oke, kalau gasifikasi berarti penggunaannya bisa sama apa kasarnya apa new energy itu penggunaannya bisa sama seperti old energy. Misalnya kan old energy kita udah tahu lah dipakai ini. Nah, kalau new energy apa penggunaannya sama gitu? Bisa dipakai ke semua juga. Ya, memang kalau misalnya kita lihat tujuan dari DME ini, pengembangan DME ini memang sebenarnya untuk menggantikan LPG, Bu, ya, yang mana itu subsidinya cukup banyak banget. Memang secara umum DME ini bisa digunakan untuk, ya katakanlah untuk membakar, untuk masak, untuk kebutuhan rumah tangga secara umum, kemudian untuk industri dan lain sebagainya. Dan memang kalau misalnya kita lihat spesifikasi DME dan juga LPG ini sedikit banyak agak berbeda, Bu, sebenarnya, Bu, karena DME ini kan merupakan gas yang dihasilkan dari batu bara, ya Bu. Jadi memang nanti itu akan ada emisinya yang lebih kotor lah, Bu, katakanlah dibandingkan dengan LPG. Cuman kalau misalnya kita bandingin sama batu bara yang dibakar, itu pun sebenarnya jauh lebih bersih, Bu, kalau misalnya DME ini punya. Jadi memang ini ada di tengah-tengah sebagai ya mungkin win-win solution ya, bagaimana PTBA ini kemudian transisi memanfaatkan sumber batu baranya ini menjadi DME, kemudian di satu sisi PTBA ini juga sedikit banyak mungkin di masa depan akan berkurang nih penjualan batu baranya ke pembangkit listrik tenaga uap, mungkin seperti itu, Bu. Jadi memang lebih apa ya, kalau bisa kita bilang memang penggunanya sama, cuman memang emisi yang dihasilkan sebenarnya agak lebih banyak dibandingkan dengan LPG, seperti itu, Bu, kalau misalnya dibandingin sama LPG yang existing ya, Bu. Oke, berarti dia nanti di PTBA mulai diversifikasi ya, nggak cuma batu bara aja, tapi jual DME itu sebagai substitusi dari LPG, ibaratnya gitu ya. Ceritanya begitu. Sama dengan Pertamina, Bu, ya. Nah itu saya mau nanya, dia jual batu bara sama jual LPG, untungnya gede mana? Oh, kalau misalnya itu mungkin kalau misalnya jual ya, Bu, ya, kalau jual LPG sama DME, kalau LPG kan dia subsidi, Bu, ya. Kalau ini konteksnya Pertamina, Bu, ya. Kalau misalnya LPG kan di subsidi, jadi memang relatif sedikit banyak tidak terlalu terdampak lah bagaimana mereka kan jual gas melon kan 20-an ribu lah. Kalau misalnya harga itunya pun bisa 40-an ribu lah. Jadi memang ketika ada jualan di harga murah itu sebenarnya ya disubsidi tadi nggak begitu rugi amat. Cuman kalau bisa DME ini masih belum masif, Bu, sebenarnya, Bu, untuk penjualan dari Pertamina. Jadi memang agak sulit untuk mengukur bagaimana apakah memang untung dengan DME ataupun dengan LPG yang disubsidi. Jadi memang agak susah, Bu, untuk apple to apple-nya. Tapi memang sedikit banyak tujuan dari Pertamina memang jualannya adalah bagaimana untuk menekan tingkat subsidi yang dikeluarkan oleh APBN dari pemerintah, Bu, setiap tahunnya. Jadi memang lebih ke sana, Bu. Kalau misalnya untuk untung profitnya, Pertamina sedikit banyak tidak terlalu membahas dan juga tidak terlalu meng-highlight bagaimana mungkin profit yang didapatkan dari DME, penjualan DME, ataupun dibandingkan dengan LPG, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, itu kan berarti ujung-ujungnya mungkin bisa disimpulin PTBA ada tugas negara kali itu ya. Iya, Bu. Betul, Bu. Tugas negara ibaratnya ya, dia mesti ngurangin subsidi LPG dengan menyediakan gasifikasi ini ya, ibaratnya gitu ya. Betul. Nah, itu nah terus kalau ini kan energi lama yang diolah jadi energi baru, salah satunya PTBA ya. Terus kan saya dengar ada RO kayak ITMG gitu juga ada ya. Indika gitu ada juga. Oh iya, Bu, kalau misalnya kita lihat dari emiten batubara lainnya, ini memang ada juga, Bu, inisiatif ke lebih hijau lah dibandingkan ataupun dari masa lalu. Dan kalau misalnya kita lihat memang caranya bermacam-macam, Bu. Cuman secara umum ini sedikit banyak satu haluan lah yang mana pada umumnya emiten-emiten batubara yang ada di Indonesia dan juga mulai ke hijau ini tuh mengembangkan bagaimana sumber energi yang lebih ramah lingkungan, Bu, ya. Misalnya kayak PLTS, kemudian tenaga hidro dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya kita berhitung ya, misalnya kita mulai dari Adaro nih, di mana kalau misalnya Adaro ini kan punya sebuah proyek yang sangat besar juga, Bu, dari industrial parknya di Kalimantan Utara. Nilai investasinya lumayan besar, 10,4 triliun rupiah, dan
Dan ini tuh merupakan apa namanya, akan ditujukan dari perseroan untuk pengembangan dua sektor industri, Bu. Yang pertama ini sektor green industry, dan yang kedua ini adalah blue industry. Nah, kalau misalnya dari perseroan sendiri melihatnya, sektor green industry ini merupakan sektor yang berkutat pada renewable fuel, kemudian baterai, kendaraan listrik, kemudian electric vehicle itu sendiri, dan juga aluminium smelter yang juga kapasitasnya lumayan besar untuk support dari rantai pasokan dari electric vehicle itu sendiri, Bu. Dan di satu sisi, dari green industry-nya itu, supportnya adalah dari penggunaan hydropower, Bu, dan juga solar panel, yang mana ini pun kita lihat memang menjadi salah satu alternatif energi hijau, yang mana ini pun sumbernya pun dari alam ya, jadi memang relatif tidak ada mengeluarkan emisi zat karbonnya. Dan kemudian kalau misalnya yang kedua yang tadi blue industry, ini lebih ke bagaimana pengolahan nikel seperti apa, kemudian petrochemicalnya misalnya seperti gas amonia dan lain sebagainya. Dan ini sama-sama dari sumber energi hydropower plant ya, yang mana ya sebenarnya kita awal bahas itu pun sudah masuk ke kategori energi hijau yang tidak memiliki emisi sama sekali ketika zat buangnya. Dan memang kalau misalnya kita lihat, memang ini menjadi salah satu upaya perseroan atau dari Adaro sendiri, bagaimana Adaro ini kan bisnis awalnya kan memang batu bara ya, cuman dengan adanya Green Industrial Park ini, yang mana merupakan wilayah industri terbesar yang hijau di dunia, ini menjadi salah satu titik balik perseroan untuk kembali untuk menjadikan emiten tersebut lebih hijau, dan juga setidaknya sedikit mengurangi ketergantungan dari bisnis batubara yang menjadi bisnis existingnya dari Adaro itu sendiri, Bu ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari tahun lalu ya, di tahun lalu, Adaro ini dapat awards yang cukup bergengsi ya, yakni MSCI ESG Ratings, yang mana ratingsnya Adaro ini naik menjadi triple B, Bu. Jadi memang ya kita lihat tahu lah, MSCI ini kan merupakan sebuah lembaga yang cukup termasyhur juga ya dalam industri financial market, khususnya di stock market itu sendiri. Dan MSCI juga punya ya indeks ya, MSCI Capital Index ya, jadi yang mana itu pun banyak fund-fund gede dari US, dari Eropa, dari manapun lah yang melihat proporsi ataupun bobot saham dari MSCI terhadap mungkin wilayah Indonesia ataupun Asia Pasifik, Bu. Jadi memang dengan adanya naiknya rating ini akan menjadi sentimen bagus juga, Bu, terhadap Adaro sendiri, khususnya yang memang ini menjadi salah satu bukti juga dan juga validasi juga bahwa Adaro ini sudah serius lah untuk lebih hijau lagi di masa yang akan datang dengan proyek Green Industrial Park ini, Bu. Oke, ini kan berarti kan kita dengar dari tadi kita ngurangin emisi ya, karena emisinya gede, jadi kita beralih gitu diolah supaya emisinya berkurang. Tapi ada nggak sih sebenarnya ngurangin teknologi yang mengurangi emisi itu, emisi karbon? Kan kasarnya kalau kita bikin renewable energy kan, berarti uangnya biayanya gede ya. Tapi kenapa sih nggak karbonnya aja dikurangi gitu, kayak racunnya diserap gitu, ada nggak kayak gitu yang teknologi itu gitu? Ya, memang kalau misalnya teknologi untuk mengurangi karbon itu secara umum memang sudah sudah default ya dari mungkin dari pabrik-pabrik yang dimiliki oleh perusahaan yang menghasilkan karbon. Jadi memang sedikit banyak ketika memang adanya defaultnya tersebut, pemasangan instalasi yang memang sudah mengurangi karbon ya, ke yang akan dibuang ke udara, ke air, ke tanah dan lain sebagainya. Cuman dari adanya perkembangan dari WHO sendiri, emisi rumah kaca yang terjadi di dunia ini dalam beberapa tahun terakhir ini ya trennya masih mengalami peningkatan, Bu. Yang memang kalau misalnya kita lihat dari proporsinya, memang ini relatif bermacam-macam ya sumbernya. Misalnya dari sektor industri ini paling besar, Bu. Jadi sumber dari emisi gas rumah kaca paling besar dari industri, yang memang kan kita tahu ya, pabrik kan butuh bahan bakar juga, dan juga ya dari adanya bahan bakar yang dipakai pasti ada gas buangnya ya. Jadi dan itulah menjadi industrial yang merupakan sektor yang paling besar dalam penyumbang emisi gas rumah kaca, sekitar 29% di tahun 2021. Dan kemudian yang kedua ini, ya Bu.
Oh iya Bu, jadi mungkin ya dari situ yang paling besar, kemudian dari yang paling gede yang kedua ini adalah pembabatan hutan Bu. Jadi pembabatan hutan ini menjadi ya paling kelihatan lah bagi kita semua karena kan hutan dibakar, kemudian menghasilkan asap ya monoksida, dan itu kemudian langsung ke udara Bu, langsung apa namanya masuk ke lapisan ozon. Jadi memang itu bahkan nggak ada filter sama sekali. Kemudian ya memang itulah yang menjadi salah satu hal yang diperhatikan juga ya bagi WHO juga dan PBB juga secara umum bahwa adanya penebangan hutan yang porsinya itu sampai 15% di tahun lalu untuk penyumbang emisi gas rumah kacanya, ini nggak bisa apa ya, nggak ada solusinya Bu untuk teknologi yang sebenarnya itu lebih ramah lingkungan kecuali dengan nebang satu-satu. Cuman ya memang nebang satu-satu kan nggak efisien dan juga butuh cost yang banyak Bu ya. Jadi memang ya apa namanya pembalakan hutan itu relatif masih ada karena memang adanya ekspansif yang cukup masif lah dari mungkin ilegal ataupun dari perusahaan-perusahaan yang membuka lahan atau membuka pabrik di kawasan hutan yang cukup lebat lah sebelumnya. Mungkin seperti itu Bu untuk gambarannya. Oke ya, kita bukannya berarti selama ini ya memang kita bukannya nggak usaha ngurangin karbon ya, usaha udah Betul, Bu. ada, tapi tetap nggak bisa berkurang ya karbonnya. Makanya kita beralih dari old ke new dengan harapan kalau harga komoditas yang old-nya turun, yang new energy ini masih bisa nopang kinerja si Ya, emiten-emiten perusahaan ya ibaratnya gitu ya. ya betul. Nah ini kan tadi kan kita bahas dari berarti old energi lama yang kita olah jadi energi baru. Nah, kalau energi barunya sendiri bentuknya ada apa aja nih, Felix? Oh iya, Bu. Jadi kalau misalnya energi baru, ini intinya adalah merupakan sumber energi yang tenaganya itu berdasarkan dari alam itu sendiri. Misalnya kayak air, kemudian sinar matahari, mungkin panas bumi yang dari gunung ataupun kawah gunung, dan juga angin ya yang merupakan ya yang menggunakan dari wind solar panel ya. Dan di satu sisi kalau misalnya kita lihat dari apa namanya karakteristiknya, memang dari beberapa jenis green energy yang tadi sudah kita bahas, Indonesia ini potensinya adalah di geothermal energi Bu ya. Jadi memang Indonesia kan ya kita tahu lah banyak sekali gunung berapi, kemudian letaknya juga disebar lah, kecuali mungkin di Kalimantan nggak terlalu banyak. Dan di satu sisi ya geothermal energi lah yang menjadi tumpuan dari pemerintah untuk kemudian menjadi salah satu sumber energi terbarukan di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang ya. Dan kalau misalnya kita lihat memang di Indonesia sendiri memang apa ya, kalau misalnya kita lihat memang nggak terlalu spesifik untuk mengembangkan energi terbarukan dari geothermal saja Bu, melalui Perpres dari nomor 112 tahun 2022 yang kemarin. Cuma memang secara umum lah, mulai dari air, kemudian angin, sampai ya katakanlah mungkin dari biofuelsnya juga Bu ya, misalnya dari etanol dan juga biodieselnya. Cuman kalau misalnya kita lihat, memang apa namanya, kalau misal kita lihat dari peraturan presiden itu sendiri, intinya adalah bagaimana untuk memberikan kepastian hukum Bu ya dari pelaku dari energi terbarukan ini untuk kemudian melakukan ekspansif yang cukup masif lah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena dari peraturan tersebut ini mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia secara mindset ini tuh sudah siap untuk memasuki era energi bersih ya Bu ya di tahun 2000 yang goalsnya itu akan tercapai dalam mungkin 30 tahun mendatang ya. Dan di satu sisi kalau kita lihat memang untuk saat ini ya kita lihat di tahun 2025 target dari proporsi EBT ini masih 23%, kemudian tahun 2030 masih 29%, dan dari PLN sendiri ini melihat bahwa dari Juni sendiri realisasinya ini masih 12,8% yang mencapai 8,2 gigawatt. Jadi memang sedikit banyak apa ya, butuh waktu juga, butuh proses juga, cuman kita sudah on the right track lah untuk pengembangan EBT di Indonesia. Cuman kalau misalnya kita lihat dari RUPTL-nya yang merupakan rancangan
dari pengembangan tenaga listrik selama kurang lebih 5 tahun lagi, memang rencana peningkatan porsi dari energi bersih terbarukan ini sudah cukup besar ya Bu, di level 20,9 gigawatt. Jadi gigawatt, sorry. Jadi memang selisihnya itu sekitar 12 gigawatt. Ini lumayan besar juga karena ini apa namanya sudah kurang lebih 5 tahun lagi Bu ya, ini atau harus dicapai. Jadi memang mungkin perlu adanya percepatan juga terkait pengembangan EBT Tuhan khususnya dari PT PLN, yang mana ini supaya mencapai target yang di set oleh RUPTL di level 20,9 gigawatt, dan mungkin seperti itu Bu untuk perkembangan dari early stage lah dari EBT di Indonesia. Oke, berarti kan memang ini EBT itu proyek jangka panjang ya. Kita memang maunya sampai tahun 2030. Nah, tapi sebenarnya menurut kamu nih ya, kan ini terakhir-terakhir kan banyak disebut-sebut kan energi terbarukan, termasuk nikel, mobil listrik juga kan itu seperti itu juga ya. Menurut kamu nih ya, apa sekarang fundamentalnya udah inline belum sama pergerakan sahamnya? Oh iya Bu, jadi memang kalau misalnya kita lihat mungkin dari sektor EV ya Bu ya, electric vehicle yang beberapa bulan terakhir itu cukup hype banget di market dan juga itu tertransaksi ke harga sahamnya. Memang ya kalau bisa kita ngomongin hype kan pasti orang-orang FOMO ya Bu ya, jadi memang banyak yang beli, kemudian banyak yang hajakanan juga. Jadi memang harga saham-saham yang kayak sama EV kayak saham-saham nikel ya, kayak Inco, kayak Antam, mungkin MDK juga, ini pun sedikit banyak sudah capai all-time high lah di beberapa saham disebut, dan memang saat ini harga saham-saham tersebut lumayan turun jauh Bu, dari misalnya Inco dari 8.100-an ke 6.000-an, Antam sekarang masih di 1.900-an, MDK di 3.900-an. Jadi memang sedikit banyak sekarang sudah mulai memasuki fase konsolidasi lah dari saham-saham yang berbasis di electric vehicle. Dan kemudian memang ini kalau misalnya kita lihat kan proyek-proyek yang dijalankan oleh ketiga emiten tersebut kan merupakan proyek jangka panjang Bu. Misalnya kayak pembangunan smelter di Pomala, kemudian untuk Inco ya, kemudian smelter di Halmahera di Maluku, itu kan baru akan terjadi di tahun depan ya, di COD-nya tahun depan. Jadi memang produksinya aja belum Bu. Jadi memang kita juga perlu nanti juga bagaimana mungkin gimana sih utilisasi dari pabriknya itu sendiri, dan kemudian bagaimana penyerapan dari produk-produk kayak misalnya ferronikel, kemudian kayak katoda yang akan menjadi bahan baku baterai mobil listrik ya Bu ya. Dan memang kita lihat ya kalau misalnya dari apa namanya harganya itu sudah terefleksi atau enggak, memang kita harus melihat sendiri bagaimana tahapan selanjutnya Bu. Misalnya kan yang tadi kita bilang kan itu kan merupakan tahapan early ya, mungkin pengolahan dari nikel, kemudian dari MHP, MSP yang diolah oleh smelter Expal, dan itu satu tahap Bu. Nanti ketika memang produsen mobil ini sudah mulai ekspansif juga ya untuk membangun pabrik di Indonesia, kemudian pabriknya juga mulai minta bahan baku baterai listrik dari emiten-emiten yang kita sebut, ini sedikit banyak akan menjadi kemudian katalis positif Bu, untuk emiten-emiten yang berkutat di sektor electric vehicle yang tadi sudah kita bahas. Jadi memang fasenya ini cukup butuh sentimen yang lebih nendang lagi lah ibaratnya, yang mana yang menurut saya itu pun akan lebih ke sektor hilirnya, yang mana ini sudah mulai ke bagaimana permintaan dari mobil listrik itu sendiri terhadap baterai-baterai listrik yang dibuat oleh emiten-emiten yang memang tergabung dalam struktur dari electric vehicle di Indonesia Bu. Jadi memang kurang lebih kita harus menanti juga Bu ke depannya seperti apa. Jadi memang mungkin nggak dalam waktu dekat juga untuk sentimen harganya juga terhadap emiten tersebut. Oke, kan berarti kemarin ada cerita baterai listrik, terus EV kan, jadi orang mungkin hype ya, beli HK, padahal realisasinya masih panjang, kita belum lihat kinerjanya ya, baru dalam rancangan pembuatan pabrik atau ekspansi misalnya, mungkin seperti itu gerakannya ya. Iya, betul. Nah, buat melihat kelanjutan pergerakan sahamnya, mungkin kita mesti lihat perkembangan dari laporan keuangannya sendiri ya. Felix ya, itu berarti kita bisa lihat di laporan kalau kayak target baterai listrik gitu ya, itu berarti kita mesti lihat laporan keuangan yang kapan nih baru kita lihat ini benar jalan atau enggak gitu. Kalau misalnya itu mungkin kalau misalnya kita mungkin sebelum ke mobil listrik kita sudah bagaimana
melihat dari prospek penjualan katakanlah bahan baku baterai listrik Nah dulu Bu. itu Jadi berarti memang ada kenaikan volume penjualan mungkin ya. ya Jadi itu berarti kan ada kenaikan demand ya kalau naik ya. volume. Nah Jadi itu memang berarti. itu kita proyeksikan sih mulai tahun 2023 pertengahan lah Bu. Jadi Oke. memang COD-nya kan dari smelter di Halmahera yang punya Antam itu kan di tahun depan Bu, awal tahun depan. Jadi mungkin di tahun depan sudah mulai produksi, mungkin di pertengahannya sudah mulai kelihatan lah bagaimana tingkat penjualannya juga ke mungkin ke ekspor ataupun ke beberapa produsen mobil listrik di Indonesia yang mana yang kita tahu seperti Hyundai ya Bu ya. Dan satu lagi mungkin dari Inco juga yang punya smelter di Bahaudopi ya. Dan kalau misalnya kita lihat memang ini masih cukup panjang Bu, dalam kurang lebih 3 tahun karena mereka kan baru menggandeng partner dari China Bu ya. Dan targetnya 3 tahun, jadi memang mungkin di tahun 2025 Bu baru kelihatan bagaimana. Itu kalau nggak terlambat Bu ya. Kalau misalnya on time ya 2025 sudah mulai kelihatan Bu bagaimana mungkin realisasi produksinya, kemudian penjualannya. Dan yang nggak penting sih Bu terkait dari Iya kalau kalau volume naik, ASP-nya nggak naik juga untungnya nggak bisa naik ya. Iya, susah Bu. ASP itu ya Bapak Ibu average selling price, jadi harga jual ya. Ikut naik nggak gitu kan? Kadang-kadang modal kita naik, tapi harga jual kita nggak naik kan, jadi profitnya ngecilin. Tapi kalau misalnya modal kita turunin, harga kita naik, nah kita keuntungannya bisa double. Nah, kurang lebih seperti itu ya Felix. Ya betul Nah, Bu. berarti kita kan bisa simpulin ya, energi baru itu bisa bentuknya energi lama yang dibaharuin kayak gasifikasi, energi baru itu electric vehicle yang nyambung ke baterai-bateraian, terus energi apa tadi hydro ya. Ya, yang green Bu. Terus kalau kita angin ada gitu, kan kita nggak punya kincir angin ya, biasanya di Belanda itu ya, kincir angin ya Felix. Bu. Ya betul Bu. Kita itu ada nggak angin nggak? Kalau angin nggak terlalu besar Bu, paling kecil Bu dibandingkan katakanlah mungkin surya ataupun geothermal, bahkan sama hydro Bu. Nah kita berarti kita hydro biotermal ya. Ya. Nah itu ada di emiten mana itu yang punya? Iya, kalau misalnya geothermal nih yang paling benar-benar potensinya paling gede ini di Pertamina Geothermal Bu. Yang mana ini mau IPO rencananya sih di akhir paruh tahun ini Bu. Cuman masih belum tahu dari Wamen 1 BUMN-nya masih belum confirm lagi. Mungkin tahun depan akan ada mungkin berita yang lebih konkret ya Bu terkait perkembangan dari IPO di Pertamina Geothermal itu sendiri Bu. Dan memang ya itulah kalau misalnya kita bilang di tahun atau mungkin emiten yang memang berkaitan atau sedang hot-hotnya dengan sektor ini, itu Pertamina Geothermal memang menjadi salah satu emiten yang patut kita perhatikan lah Bu ya. Kalau misalnya kita lihat memang Pertamina Geothermal kan ini penghasilan penghasilan listrik dari gas bumi ya Bu ya. Dan kalau misalnya saya seperti tadi lihat memang harga jual listriknya ini sedikit banyak lebih mahal dibandingkan coal. Misal coal ini 5 sen lah, 5 sen USD. Kalau geothermal atau panas bumi ini range-nya itu 7 sampai 12 sen ya Bu, tergantung bagaimana economics of scale-nya juga, kemudian dari produktivitas panasnya juga, semakin panas semakin oke juga buat si Pertamina Geothermal Energi ini. Kalau misalnya itu kan jadi lebih efisien Bu, jadi memang bisa ditekan Ibu harga jualnya. Jadi memang lebih bervariatif lah harga jual dari biaya listrik dari Pertamina Geothermal Energi. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bandingin sama BBM dengan harga yang mungkin di level 80-an lah yang relatif moderat, itu jauh lebih murah Bu. Misalnya kan tadi kan biaya listrik dari geothermal ini kan 12 sen Bu di batas atasnya. Kalau BBM ini 20 sen Bu. Jadi memang jauh lebih murah juga. Jadi memang ini juga menjadi salah satu energi yang mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi juga dan juga alternatif bagi pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi BBM Bu atau impor BBM. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu. Kedepannya cuma memang ini masih belum terlalu dini Bu untuk pembahasan lebih lanjutnya Bu. Tapi ini geothermal ini berarti di kita memang udah punya ya Felix ya. Cuman yang listing belum ada ya. Betul. Dan juga potensinya juga masih banyak banget Bu. Jadi memang upside ini mungkin masih banyak nih Bu untuk kedepannya kalau IPO ya Bu ya. Berarti kan ini geothermal tuh panas bumi ya ini ya berarti ya. Nah betul, ini mungkin dia kalau udah mulai populer ada beberapa yang terkait kali sama industri ini ya, yang bikin penyalurnya, infranya juga itu mungkin bisa jadi katalis-katalisnya ya.
penyalur dari panas-panas bumi itu kan mungkin belum pada aware juga kali ya. Iya, Kalau ini iya, kan betul, energi Bu. baru kan, nanti berarti ada ceritaan di infrastruktur dari si geothermal juga bisa jadi cerita itu ya. Betul, Bu, bisa jadi cerita banget, Bu. Apalagi apa namanya? Pertamina kan salah satu ya grup paling besar, energi yang besar Nah, di itu Indonesia, Bu ya. emitennya ada nggak yang bikin itu? Oh, sejauh ini memang untuk yang listing ini masih belum ada, Bu. Kita lihatnya dari Pertamina Geothermal yang rencananya sih akan IPO, Bu. Jadi itulah yang menjadi salah satu hal yang perlu kita antisipasi ke depannya, Bu. Seperti itu. Oke. Nah, terus kalau ini hydro Oh iya, Bu. energi, nah itu emitennya ada di mana gitu? Ya, kalau hydro kita tahu lah kalau misalnya baru IPO juga ada Akora Hydro yang mana ini Akora Hydro memang ini bisnisnya adalah dari pembangkit listrik tenaga air ya di berbagai macam wilayah, dan memang kalau misalnya kita lihat memang Akora Hydro ini sedikit banyak cukup perspektif juga, Ibu, karena memang di sini terlihat dari adanya akuisisi yang dilakukan oleh United Tractor atau UNTR terhadap saham Akora Hydro dalam beberapa minggu lalu. Dan memang di satu sisi kalau kita bicara UNTR-nya, Bu ya, ini UNTR-nya memang sudah mulai memasuki EBT, Bu, dari khususnya di energi air ataupun hydro, yang mana kalau kita tahu kan UNTR kan merupakan kontraktor dari batu bara, kemudian mungkin produksi batu bara juga sama emas, dan mereka memutuskan sedikit banyak untuk mulai memasuki ke sektor green energy, di mana ini UNTR ini punya anak usaha dari di awal tahun ini sudah energi dari Energi Prima Nusantara atau EPN, yang mana ini menjadi salah satu tumpuan dari UNTR juga ya untuk memasuki sektor EBT ini, Bu, karena UNTR kan memang basisnya bukan di EBT, cuman melalui EPN. Kemudian EPN ini melihat bahwa sektor hydro ini juga cukup menjanjikan juga, karena ya Indonesia kan punya banyak waduk juga, kemudian punya banyak saluran air juga, yang mana ini juga sedikit banyak oleh pemerintah ya melalui Perpres yang tadi 112 tadi, dan kemudian EPN ini kemudian menjadikan Akora Hydro ini menjadi sebuah emiten ataupun sebuah perpanjangan tangan lah istilahnya, Bu ya, untuk memasuki sektor hydropower, yang mana sebenarnya EPN ini belum ada portofolio di segmen tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat memang sebelum dari akuisisi di Akora Hydro, si UNTR ini sudah mulai memasuki sudah mulai meningkatkan proporsi dari sumber energi yang di luar batu bara, Bu. Misalnya dari pemasangan rooftop solar panel di beberapa wilayah tambang, juga wilayah kantor perseroan. Kalau misalnya kita lihat ini jumlahnya lumayan besar, Bu, di 2,4 megawatt ya di peaknya, dan kalau misalnya di akhir tahun ini ditargetkan sampai 15 megawatt, Bu. Jadi memang ini cukup masif juga, dan memang ini menjadi salah satu bukti keseriusan juga dari manajemen UNTR ya untuk sebagai mengintensifikasi bagaimana proporsi energi dari sumber yang terbarukan. Dan di satu sisi UNTR sebelum adanya Akora Hydro ini juga sebenarnya sudah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga mini hydro ya atau PLTMEH, yang mana itu berkapasitas 0,5 megawatt di Jawa Tengah, dan ini juga sudah mulai membangun juga, Bu, di PLTM Besai di Sumatera, di Lampung ya, di Lampung, dan ini juga menjadi inline ya, Bu ya, dari adanya akuisisi Akora Hydro yang memang spesialisasinya di hydropower. Kemudian UNTR juga sudah membangun dan juga sedang membangun berbagai macam mini hydro ya, yang dua tadi, dan ini yang dirasa menjadi salah satu strategi yang sebenarnya inline, Bu, antara kedua belah pihak. Jadi menurut saya dengan adanya corporate action yang dilakukan oleh UNTR dalam mengakuisisi saham Arco ini, menurut saya ini juga menjadi win-win solution lah bagi kedua belah pihak. Nah, kalau dari Akora Hydro sendiri berarti kan dia masuk ke grup Astra, Bu ya. Grup Astra kan kita tahu merupakan salah satu konglomerasi yang besar juga di Indonesia, yang di berbagai sektor lah, mau dari jasa keuangan, otomotif, kemudian perkebunan, tambang, itu mereka ada, dan sekarang mereka masuk ke EBT. Jadi memang dari Akora Hydro sendiri, menurut saya sih ini sedikit banyak akan
lebih apa ya, lebih luas juga Bu dari segmentasi pelanggannya, dari mungkin dari beberapa emiten itu sendiri mungkin bisa memanfaatkan atau bisa mendapatkan sumber energi dari Akura Hydro ketika memang sumber energinya itu possible dan juga memungkinkan secara cost-nya. Dan di satu sisi Arko sendiri juga bisa mendapatkan funding yang cukup bersaing Bu ya, karena kan Asih kan punya bank jasa ya, bank jasa Jakarta yang baru diakuisisi juga kemarin, dan ya itu juga menjadi salah satu sumber pendanaan yang menurut saya bisa menjadi lebih murah dibandingkan minjem kepada lembaga keuangan di luar grup Astra. Mungkin seperti itu Bu dari pandangan saya terkait Akora sama UNTR Bu, khususnya di sektor hydropower. Oke, berarti dari energi hydro ada Arko, ONTR ya. Ini Bapak Ibu yang perlu diingat lagi ya, ini nama emiten yang disebut bukan anjuran membeli atau menjual, tapi kita mencoba menggali ada apa sih di emiten-emiten itu gitu, terus peluang apa. Nah nanti Bapak Ibu kalau misalnya minat, dicek lagi benar nggak gitu ya, apa yang kita coba gali ya, karena kita kan nggak mungkin, ada beberapa yang kita nggak tahu juga ya Felix. Nah, Betul, Ibu, jadi betul. Bapak Ibu olah lagi ya. Cuman kita dapat gambaran besarnya dari Felix. Felix, kalau solar panel ya sebenarnya kan kalau misalnya solar panel itu kan berarti bisa dipasang di kebutuhan rumah tangga di retail ya. Iya, Nah, Bu. sejauh mana sih itu kan bisa jadi peluang juga ya. Kita ada nggak sih emiten di solar panel gitu? Iya, memang kalau misalnya memang dari potensi dari PLTS di Indonesia memang sangat besar juga Bu ya, seperti yang sudah kita bahas di awal. Sumber dari sinar matahari sepanjang tahun itu relatif ada dan relatif enggak, ya memang ada hujan sih, cuman ya paling mungkin beberapa waktu saja, dan sebenarnya juga ada teknologi juga, storage-nya juga, yang mana ketika memang adanya mungkin ketika memang mendung ataupun hujan ya mungkin bisa pakai baterainya itu sendiri ya Bu ya. Jadi memang relatif mungkin tidak ada gangguan lah dari pengembangan PLTS itu sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat memang dari perumahan sendiri memang cukup isunya masih sama Bu, masih dari segi harga atau cost-nya yang mana ini dirasa terlalu mahal juga dari Itu mahal masyarakat. ya, masih mahal soalnya. Karena memang butuh apa ya, kayak butuh sambungan yang terpisah juga Bu, untuk katakanlah mungkin ada dua Bu, misalnya dari sambungan terpisah mereka pakai baterai sendiri, jadi bikin jaringannya sendiri, ataupun mereka bikin panel surya, kemudian listriknya itu nyambung ke storage PLN. Jadi memang lebih kayak ibaratnya menjual lah, walaupun juga nggak menjual juga sih, cuman alirannya itu masuk ke PLN, nanti ketika memang dibutuhkan itu masuk ke rumah tangga lagi. Cuman memang untuk saat ini praktek di lapangannya cukup ribet Bu, dan nggak semua orang mampu meluangkan waktunya untuk apa ya, kan tinggal telepon PLN aja, masuk sambungin ke kabel ke gardu kita, ke listrik kita, ke rumah kita, udah selesai. Tapi kalau misalnya dari PLTS yang dari masyarakat yang sudah sempat masang juga, ini butuh effort juga dan juga butuh waktu juga, yang mana menurut saya saat ini tuh belum mungkin masyarakat secara umum masih belum ingin lah atau belum kepikiran lah untuk menggunakan energi dari surya yang mana menggantikan energi dari PLN itu sendiri. Cuman memang ya kalau dari emitennya memang ini masih belum terlalu belum terlalu menonjol juga Bu, karena kan dari rumah tangga sendiri kan biasanya kan mereka membeli peralatannya dari atapnya, kemudian kabelnya, kemudian dari baterainya, itu kan ya relatif nggak terlalu terpusat ya Bu ya. Mahal di awal ya, Betul, jadi kan betul berat ya Ibu. beban. Iya betul Bu. Jadi memang itulah yang belum terlalu menonjol saat ini. Sama ininya ada emiten KIN, KEN. Kamu pelajarin nggak, Felix? Oh, kalau misalnya KIN belum terlalu saya lihat Bu, soalnya informasinya masih terbatas Bu terkait dengan bagaimana mungkin inisiatif perusahaan dari KIN di tahun ini. Jadi tadi saya agak susah juga Bu untuk bagaimana membawa materinya seperti itu Bu. Oke, nggak cover berarti ya. Ya, tapi kan itu kurang lebih sektor energi, Iya, new betul Bu. energy juga ya. Oke, ya mungkin kita kan kadang-kadang ya cuman cover beberapa ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang dari cover ya kan kita coba cari tahu sendiri lah gitu ibaratnya. Nah ini Felix, kita kan tahu ya pengguna batu basar terbesar di negara kita kan berarti PLN ya Felix. Oh iya Bu, betul Bu. Nah ini kan tadi saya lihat materinya ada tentang PLN nih. Mungkin boleh share materi Felix. Oh iya Bu, jadi memang kita tahu ya kalau misalnya PLN ini kan merupakan tulang punggung dari
listrikan di Indonesia Bu ya. Walaupun memang PLN juga beli listrik dari pihak ketiga juga melalui P3, tapi secara umum memang PLN ini ya merupakan anchor lah di bidang listrikan. Jadi kalau misal menurut saya untuk inisiatif dari pemerintah dalam pengembangan green energy khususnya di sektor listrik ini akan ada sangkut pautnya dengan PLN itu sendiri, dan di mana kalau kita lihat memang PLN sendiri sedikit banyak sudah cukup sudah cukup inline juga ya untuk memasuki ke era baru, ke era energi bersih dan juga terbarukan. Dan di satu sisi ya kalau kita lihat PLN ini punya semacam slogan lah yang namanya itu trilema energi, yang mana itu terdiri dari ekonomis, andal, dan juga rendah emisi. Yang mana memang sih secara umum sih nggak semuanya ini masuk ke EBT ya, karena kan ya kalau misalnya kita tahu kan masih sedikit banyak nggak kalau misalnya dari biayanya kan juga butuh investasi yang besar. Jadi memang ekonomisnya mungkin di awal belum ada, cuman memang ya sedikit banyak itu harus dimulai lah. Kalau nggak sekarang kan kapan lagi, seperti itu. Dan memang di satu sisi dari trilema tersebut, duanya sih sudah lumayan terpenuhi lah dari EBT itu sendiri, misalnya seperti andal dan juga rendah emisi. Karena memang ya kita kan punya beberapa sumber energi terbarukan yang potensial juga kayak geotermal, kayak surya dan lain sebagainya. Itu bisa diandalkan lah selain dari batu bara yang memang kita punya sumber daya sangat melimpah. Dan yang penting adalah rendah emisi, yang mana ini menjadi tujuan dari adanya transisi energi dari out energi ke renewable energy. Dan memang kalau misalnya kita lihat PLN ini sedang dalam tahap uji coba Bu untuk melakukan transisi energi ke energi terbarukan, yang mana uji coba yang dilakukan ini tuh di wilayah Jamali Bu, Jawa, Madura, dan Bali. Yang mana kan Jamali ini kan merupakan penduduknya paling besar juga, kemudian kebutuhan listriknya juga paling besar juga, sekitar 70% lah dari kebutuhan produksi energi nasional yang di tahun 2021. Dan kalau kita lihat memang dari situ kan besarnya energi yang kita punya dan juga produksi yang kita punya ini kan cukup ada idle-nya Bu ya. Kayak kita tahu lah kan pemerintah kan mewacanakan 35 megawatt ya di beberapa tahun kemarin. Cuman ternyata demand dari kita, dari industri itu tuh nggak segitu. Jadi memang kalau misalnya puncaknya ini hanya di kita 29.000 megawatt dalam 1 tahun. Jadi memang ya itu sedikit banyak ada idle-nya. Jadi memang kurang lebih sedikit banyak nanti ketika memang dalam beberapa tahun lagi PLTU yang memang sudah berumur ini akan dipensiunkan, kemudian adanya moratorium pembangunan PLTU yang baru ya dari nol, ini juga menjadi salah satu upaya dari PLN juga Bu, kemudian untuk mengurangi proporsi produksi listrik dari batu bara atau PLTU. Dan kemudian yang terbaru sih yang dari PLN juga, yang uji coba yang tadi sudah saya sempat mention, bahwa memang di Jamal ini sebenarnya sudah cukup positif Bu, hasil uji cobanya. Kalau misalnya dari PLN ini merilis, ini adanya pengurangan emisi karbon sebanyak 2,5% dari normal Bu. Jadi memang walaupun uji coba ini dilakukan dalam sebulan, ini tapi sudah mampu mengurangi emisi sekitar 2,5%. Dan ini memang proporsinya masih kecil Bu, nggak sampai 5%. Jadi memang ini merupakan salah satu indikasi positif juga Bu dari adanya transisi energi ke EBT, yang mana tujuannya adalah untuk mengurangi emisi global yang dihasilkan oleh uap batu bara. Jadi memang ya inilah menjadi salah satu dasar lah dari PLN juga untuk semakin mengintensifikasikan penggunaan EBT sebagai sumber energi nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dan satu lagi Bu, jadi kan kalau misalnya kita tahu ya pengembangan listrik berbasis EBT ini cukup besar Bu. Setidaknya kalau dari Menko Kemaritiman dan Investasi ini menulis kalau misalnya kebutuhan dari pengembangan EBT ini sekitar 300 triliun rupiah Bu. Dan saat ini alokasi anggarannya ini baru 20%, yakni sekitar kurang lebih 60 triliun rupiah. Itu kan cukup defisitnya cukup besar sekali, 240 triliun. Jadi memang setidaknya kita ini butuh pendanaan dan juga butuh menggandeng partner lah dari negara-negara maju yang memang memiliki visi yang sama untuk mengurangi emisi karbon melalui pengembangan EBT. Dan di satu sisi
Ada beberapa upaya atau skema yang dilakukan seperti misalnya PLN lakukan, yakni untuk menggandeng jika Japan International Cooperation Agency dan juga China Renewable Energy Engineering Institute atau CREA, yang mana ini merupakan kerjasama baik dari teknologi ataupun dari pendanaan juga untuk pengembangan EBT di Indonesia. Dan di satu sisi, kalau menurut saya sih ini cukup positif sekali ya, karena adanya peningkatan pengembangan EBT di Indonesia, kemudian yang berarti kan butuh semacam pembangunan industri yang baru ya, karena kan kalau kita lihat kan EBT kan katakanlah butuh solar panel, kemudian butuh aluminium, kemudian butuh baja dan lain sebagainya sebagai infrastruktur fisiknya. Jadi memang ini bisa menjadi salah satu stimulus untuk peningkatan demand dari metal ataupun dari besi dan metal di Indonesia, khususnya di sektor kelistrikan. Dan kalau misalnya kita lihat, memang kerjasama ini juga menjadi salah satu upaya juga Bu dari negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang yang memang ini mengalami masalah biaya Bu, yang mana ini masalah yang biasanya dihadapi nggak cuma Indonesia, misalnya seperti Malaysia itu juga menghadapi, dan juga Vietnam. Ya, itu menjadi mungkin menurut saya sih akan menjadi win-win solution lah dari kerjasama yang dilakukan antara ketiga pihak tersebut. Mungkin seperti itu Bu, kurang lebih dari PLN-nya Bu. Berarti kan nanti ke depannya PLN juga pakai energi terbarukan, nggak cuma batu bara aja, berarti gitu intinya gitu ya? Ya, betul Bu. Nah itu pakainya bentuknya dalam bentuk apa itu? Kalau untuk saat ini, atau gasifikasi, PLTU, atau hidro, atau apa? Kalau untuk saat ini yang masih itu dari PLTS Bu, sama petenaga air. Cuman ini PLTS itu apa ya? Surya ya? Surya Bu, solar ya Bu. Nah itu butuh, ya tapi ya berarti bisa dibilang juga pengembangan energi baru butuh energi lama juga penunjangnya ya. Komoditas masih lama itu ya buat bikin energi baru ya. Jadi masih tetap dibutuhin ya. Cuman mungkin buat transisi lama-lama ini yang baru pakai lebih banyak, karena ini juga cadangan kan pasti habis lama-lama dipakai ya. Betul sekali Bu. Nah terus udah gitu, Felix mau share materi nggak? Oh mungkin kalau misalnya itu sudah cukup menjawab semua Bu. Udah ya, dari udah materinya semua ya. Sudah dibahas. Sama ini tadi saya lihat tadi ada satu emiten yang belum dibahas nih. Oh iya Bu. Antam ya, Antam. Oh iya, Antam. Nah ada Antam tuh ada apa gitu di Antam? Iya, jadi memang tadi kan di awal kan kita sudah sebut ya, kalau misalnya salah satu upaya dari yang WHO rekomendasikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah mulai menggantikan mobil berjenis ICE atau bahan fosil menjadi electric vehicle Bu, dan ini menjadi salah satu misi yang menurut saya ini cukup relate lah kepada Antam, karena Antam sendiri kan merupakan emiten yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation Bu. Jadi bersama dengan PLN, Pertamina dan juga MindID, Antam ini merupakan salah satu tombak untuk pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekosistem electric vehicle di Indonesia. Dan di Antam sendiri memang ini lebih ke sektor tambangnya Bu ya, sektor hulunya Bu ya. Jadi memang lebih ke bagaimana tambang nikelnya ini sudah diproduksi, kemudian bagaimana progres smelter di Maluku Utara ya Bu ya, yang mana ini produknya akan menjadi bahan baku baterai listrik, dan mungkin sisanya nanti ini pun akan akan lebih dominan dari pihak lain Bu, misalnya dari PLN, Pertamina dan juga lain sebagainya yang sebagai partner lainnya. Cuman memang kalau misalnya kita lihat dari ekosistem electric vehicle di Indonesia, Antam itu ikut serta dalam semuanya Bu, dari hulu ke hilirnya itu ikut semua. Cuman memang proporsinya lebih gede di tambangnya itu sendiri. Dan memang kalau misalnya untuk saat ini ya, memang Antam ini cukup aktif juga Bu dalam pengembangan terkait pewujudan ekosistem electric vehicle di Indonesia Bu, mulai dari pembangunan smelter Expal di Halmahera itu yang udah berjalan hingga awal tahun depan targetnya, dan yang terbaru ini tuh Antam ini melakukan kerjasama misal dengan CATL, kemudian dengan CNGR dan lain sebagainya, yang mana dari partner-partner yang diajak oleh Antam ini tuh merupakan pemain electric vehicle besar di kawasan Asia Bu. Di kandangnya masing-masing ini cukup berarti besar. Berarti itu bikin baterai listrik kan ya?
Iya, bikin baterai listrik, Bu. Jadi memang itulah menjadi salah satu upaya dari Antam sebagai perannya di ekosistem electric vehicle di Indonesia. Dan memang kita lihat memang sudah cukup sudah tanda tangan MOU, Bu, nota kesepahaman. Jadi memang masih belum ada semacam apa ya, konstruksinya itu masih belum belum masih jauh lah, masih dalam jangka menengah ke panjang lah. Jadi memang sampai saat ini masih belum terlalu kelihatan juga bagaimana hasilnya, kecuali dari penjualan ferronikel yang sudah dilakukan oleh Antam itu sendiri memang sudah existing ya, Bu. Jadi memang ini proyek yang cukup besar juga, dan juga proyek yang cukup dalam jangka panjang. Dan kalau menurut saya sih memang ini tergantung bagaimana pemerintah membangun ekosistem EV di Indonesia itu sendiri, Bu. Misalnya dari tempat ngecasnya itu sudah tersedia di mana-mana katakanlah, ataupun kemudian dari harganya, Bu, ya, harga dari electric vehicle-nya ini seterjangkau apa sih bagi masyarakat umum ataupun dari masyarakat secara luas ya, karena kan saat ini kan segmentasi pasar dari electric vehicle yang ada itu relatif menengah ke atas, Bu. Ya, relatif 700 juta ke atas kan menurut saya sih itu di otomotif itu masih menengah ke atas. Jadi memang penetrasi pasarnya ini sedikit banyak masih belum terlalu mendominasi. Cuman memang kalau dari proporsi dia dibandingkan dengan beberapa tahun lalu ini masih pertumbuhannya sangat masif, Bu. Jadi memang akan lebih masif lagi ketika memang beberapa produsen mobil listrik ini masuk di Indonesia, kemudian bikin baterai di Indonesia, kemudian mesinnya dari Indonesia juga terkait bahan bakunya. Dan ya menurut saya sih ini akan bertranslasi pada penurunan cost-nya juga, Bu, ya, yang mana nanti kan harga jualnya juga akan lebih terjangkau, Bu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Cuma memang ini butuh peran dari banyak pihak banget, dan juga dalam jangka waktu yang nggak sebentar, Bu. Seperti itu untuk Antam di EV. Berarti kalau untuk Antam berarti dia penyedia baterai buat electric vehicle kan ya? Iya. Nah kalau kita lihat kan mungkin kalau mobil ya pakai electric vehicle, EV kan mahal ya, katanya lebih mahal dari yang biasa. Terus masih terbatas. Tapi kalau motor listrik kayaknya udah mulai banyak dan harganya juga nggak terlalu beda jauh sama motor biasa ya. Iya, Bu. Jadi memang nah itu memang, saya mau nanya, berarti emiten mana yang udah jual motor listrik yang udah laku nih? Ya, memang kalau misalnya kita bahas dari motor listrik, Ibu, ini sedikit banyak agak berbeda juga dari mobil listrik, yang mana ya kalau kita lihat segmentasi harganya itu cukup jauh lah dari mobil listriknya masuknya ke kalangan atas. Cuman kalau misalnya dari motor listrik ini sedikit banyak lebih bisa lebih murah juga, dan juga lebih bisa menjangkau dari beberapa. Terus kayaknya demand-nya juga bisa lebih gede kan demand-nya. Betul, Bu. Ya kasarnya kan satu motor listrik satu baterai. Kalau mobil listrik kan satu baterai juga. Mungkin harga satu mobil bisa dapat berapa motor. Nah, itu baterainya kan lebih banyak. Mungkin demand di baterai motor listrik kan lebih banyak. Nah itu bisa lihat nggak motor listrik di kita gimana sih yang udah produksi, terus angka penjualannya gitu, emiten mana gitu. Ya, jadi memang seiring dengan adanya Perpres yang nomor 112 tadi terkait dengan percepatan dari transisi energi ke bersih, memang dari situ salah satunya adalah menyasar dari sektor otomotif, Bu. Dan di satu sisi pemerintah memang sedikit banyak juga mendorong lah dari pelaku industri, dari masyarakat, dan juga mungkin dari stakeholder pemerintah itu sendiri untuk melakukan transisi dari mobil ICE ke electric vehicle. Dan kalau kita bicara soal motor, memang ini cukup ada beberapa banyak emiten lah yang memang ini berkutat di penjualan motor listrik, misalnya kayak Indica, kemudian dari Toba, kemudian Wika, dan juga NFCX ya. Dan yang mungkin yang terakhir yang terkenal nih Sliss ya, yang mana dengan gisit, yang mana dengan sudah berhari-hari, kemudian ya ARB dalam berhari-hari juga. Dan memang kalau misalnya kita lihat harganya ini relatif lebih nggak jauh-jauh beda, Bu, dengan motor ya di ICE seperti apa yang sudah existing. Range itu dari 16 juta, kemudian 23 juta rupiah per unitnya. Jadi memang kalau menurut Menteri Perhubungan sendiri, adanya murahnya motor listrik ini sedikit banyak bisa menjadi salah satu insentif ya dari masyarakat juga untuk kemudian shifting lah dari motor diesel, motor berbahan bakar minyak, kemudian ke motor listrik. Dan di satu sisi memang pemerintah juga di satu sisi mendorong PLN
untuk menyediakan stasiun pengisian listrik ya atau SPLKK, yang mana ini lebih masif juga dan mana ini juga menjadi salah satu faktor kunci untuk peningkatan porsi penggunaan motor listrik di Indonesia, Bu. Jadi memang ya ibaratnya kita pakai motor ya bensin, ya SPBU-nya ya kalau bisa ada tersebar di mana-mana. Tapi kalau motor listrik kan saat ini masih terbatas. Nah, itulah menjadi salah satu upaya pemerintah melalui PLN untuk meningkatkan jumlah stasiun pengisian listrik itu sendiri. Dan memang kalau misalnya dilihat dari JCC sendiri, yang itu ya acara dari itu ya IMAS kemarin ya di BSD itu sedikit banyak animo dari masyarakat untuk menggunakan motor listrik ini relatif besar juga, Bu. Jadi memang sedikit banyak ini juga menjadi salah satu upaya dari emiten-emiten yang berkutat di motor listrik ini cukup disambut oleh gayung cukup baik, Bu, dari pasar dari motor listrik itu sendiri. Cuma memang kalau misalnya dari Wika, yang mana ini kan Wika kan BUMN, Bu, ya, di konstruksi BUMN, ini memang cukup cukup diuntungkan juga, Bu, dari adanya wacana pemerintah untuk melakukan transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Cuma memang ya dari sini kita masih melihat, Bu, bagaimana terkait implementasinya, karena kan juga butuh anggaran juga, Bu, ya, dari pengadaan mobil atau motor listrik yang digunakan untuk kendaraan dinas. Cuma memang dari situ kita cukup positif lah dari adanya keinginan pemerintah untuk melakukan transisi dari mobil kendaraan fosil ke kendaraan listrik. Dan di satu sisi kalau Indika ini cukup Bu. Ya, kalau misalnya Indika memang ini cukup cukup ekspansif juga, Bu. Kalau misalnya dilihat dari beberapa hari terakhir, misalnya kan Indika kan punya itu ya Alfa ya, yang mana ini juga menjadi salah satu saingan juga untuk Gesis yang sudah existing juga lebih dahulu. Dan kalau misalnya kita lihat di Gias kemarin, ini juga menjadi salah satu produk yang cukup menarik perhatian, Bu, dari para pengunjung di Gias kemarin. Dan memang dari secara umum ya, penjualan motor listrik Indika sendiri memang relatif masih baru mulai, Bu. Jadi memang secara fasilitas, secara infrastruktur ini masih relatif terbatas di kota-kota besar saja dan juga itu di kawasan tertentu saja. Jadi memang ini masih long way to go lah kalau misalnya boleh saya sebut terkait pengembangan motor listrik untuk Indika Energi. Cuma memang dari berbagai macam inisiatif yang dilakukan oleh Indika, saya rasa sih ini juga menjadi akan mendapatkan growth yang cukup eksponensial lah dalam beberapa tahun mendatang ketika memang kondisi ekonomi juga mendukung, ya, Bu, ya, seperti itu. Oke, karena kan kita lihat juga ya kalau motor listrik kan kita pakai Gojek, Grab gitu, pemakai itu di mana motor listrik semua ya pemakainya, ya. Ya, jadi memang itu, ya memang jadi kalau misalnya kita lihat kan Gojek, ya, Bu, ya, ini kan juga ada pilihannya juga, Bu, untuk kita pakai motor yang biasa atau pakai motor listriknya. Memang sedikit banyak kalau dari segi kecepatannya memang nggak secepat dari kendaraan dari berbahan bakar fosil. Cuman memang ini menjadi salah satu upaya dari Gojek juga ya untuk bagaimana meningkatkan dari penggunaan dari motor listrik sebagai arah dari perusahaan sendiri untuk menjadi lebih hijau, Bu. Karena kan perusahaan transportasi kan juga merupakan salah satu masuk ke top 3 lah bagaimana sumbangsih terhadap gas emisi rumah kaca. Jadi memang dari GoTo-nya sendiri juga ada inisiatif untuk sedikit banyak membuka lah dari proporsi penggunaan motor listrik terhadap kegiatan operasional bagi para mitranya. Cuman kalau misalnya kita lihat memang ini salah satu emiten yang paling terkait untuk terkait penggunaan Gojek ya untuk motor listrik adalah dari Toba itu sendiri, Bu. Jadi memang ya Toba kan juga sudah bekerja sama juga dengan Goto dengan Elektrumnya, yang mana kurang lebih ini targetnya bisa mensuplai sekitar 2 juta motor listrik ya untuk pengemudi atau mitra Gojek di dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan. Dan memang ya inilah menjadi salah satu upaya juga dari
Toba juga yang sudah menyiapkan beberapa fasilitas pengecasan juga, yang mana memang ini menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi ketika memang kita akan mengembangkan dari EV industri, dan juga di satu sisi dari harganya juga relatif lebih bersaing juga Bu, dibandingkan mungkin dengan mobil lah yang lebih segmentasinya tuh segmen menengah ke atas. Jadi memang menurut saya sih bisa penetrasi di motor listrik ini bisa lebih cepat lah Bu dibandingkan dengan mobil roda 4 atau lebih. Oke, ini Felix ada pertanyaan ya. BRPT apa sudah beralih ke geothermal? Oh, kalau BRPT saya belum update Bu, jadi belum bisa ngasih pendapat Bu untuk Oke, nggak di cover ya. geothermal. Iya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup kali ya. Nanti kalau misalnya ada update, saya minta tolong Felix lagi buat update ya, Felix. Oke, siap Ibu. Oke, mungkin untuk hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Semoga event hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya ulang lagi ya, apapun emiten yang kita sebut bukan rekomendasi beli atau jual ya. Tapi kalau mau dipelajari lagi, karena banyak hal mungkin yang kita nggak ngelihat gitu. Jadi Bapak Ibu analisa ulang untuk jadi keputusan dasar beli dan jual ya. Mungkin Felix ada yang mau disampaikan buat penutup, Felix silakan. Oh iya, jadi untuk sebagai penutup memang untuk transisi energi dari old ke new ini butuh proses yang tidak sebentar dan juga butuh nilai investasi yang tidak sedikit. Jadi memang kalau kita perhatikan memang ini masih membutuhkan waktu juga Bapak dan Ibu sekalian ya. Cuman memang transisi energi menjadi EBT ini menjadi sedikit banyak menjadi keharusan ya Bapak Ibu sekalian, karena memang kondisi bumi yang sedikit banyak agak cukup gonjang-ganjing juga terkait perubahan iklimnya juga, kemudian adanya pemanasan global, es kutub utara dan juga selatan ini mencair. Jadi memang ini menurut saya sih akan menjadi sebuah hal yang akan menjadi nyata lah, dan juga menjadi gaya hidup bagi masyarakat dunia dalam mungkin belasan atau bahkan puluhan tahun mendatang. Dan memang untuk itu kita juga harus antisipasi ya Bapak dan Ibu sekalian terkait emiten-emiten yang memang ini menjadi supplier, kemudian menjadi end user, kemudian menjadi penjual dari energi baru terbarukan secara langsung. Ini ya mungkin menjadi patut diperhatikan lah bagi Bapak dan Ibu semua dalam pengambilan keputusan investasi. Dan satu lagi, dari adanya terms yang jangka panjang, mungkin ini sedikit banyak akan relatif cocok ya untuk Bapak Ibu yang memang memiliki time frame investasi dalam jangka panjang. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu, kata-kata dari saya. Oke, terima kasih Felix. Jadi memang energi terbarukan itu memang ada ya. Cuman butuh waktu buat kita lihat udah pencapaiannya sampai mana. Karena kan bukan yang kayak goreng pisang langsung jadi gitu ya Felix. Betul Ibu. Smelter, terus uji coba dan sebagainya ya. Jadi kalaupun naiknya kenceng mungkin masih berupa harapan sampai nanti angka-angka yang berbicara muncul nih, bener nggak nih gitu kan ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah itu saya tutup untuk webinar hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu semua. Terima kasih Felix. Terima kasih Rizal. Sampai ketemu di event berikutnya ya. Yuk, dadah. Dadah.